Gak tau kenapa ya, pas maghrib tuh susah banget tidur Kak. Susah banget tidur kan. Nah jadi akhirnya ya udahlah mungkin salah denger gitu. 2 kali dia ngetok. Siapa ya gitu kan, penasaran. Aku kira tuh kakak iparku yang baru pulang kerja. Tapi kan biasanya selalu bilang assalamualaikum lah ya, atau enggak kayak pulang gitu kan. Tapi ini nggak ada suara apa-apa Kak, cuma ketukan pintu doang. Pas ketiga kalinya dan ketok lagi nih, tapi agak kenceng. Pertamanya tuh ketukan pertama dia tek tek biasa normal, kedua agak kenceng, ketiga tuh dek dek dek. Oh, bisa nggak sih ini diem gitu, ini lagi hujan. So, aku juga takut kan, aku beraniin diri buka jendela, dia lagi senyum lagi sambil apa, sisir rambut pakai tangan dia gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini, dan pastinya buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini lagi-lagi seperti biasa gue udah kehadiran seorang narasumber dari Kota Bogor yang mau berbagi pengalaman horornya pada saat dia mondok di salah satu pondok pesantren di wilayah Jawa Barat atau Bogor. Di sini narasumber gue mengalami teror nih karena pernah mandi di salah satu sumur yang terbengkalai di area sekitaran pondok pesantrennya. Dan nanti biar memperjelasnya, biar narasumber gue aja nih yang menjelaskan teror apa aja sih yang dialami sama narasumber gue kali ini. Jadi mempersingkat waktu, langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Kak Silvi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Silvi udah meluangkan waktunya datang jauh-jauh dari daerah Bogor ya Kak. Iya. Terima kasih banyak udah datang nih mau berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Tadi kita sempat ngobrol di luar sana kayak katanya kalau Kak Silvi ini pernah mondok di sebuah pondok pesantren di daerah Bogor. Dan Kak Silvi mengalami banyak teror-teror dari makhluk yang ada di pesantren itu ya. Iya Kak, benar. Jadi aku tuh pernah ngalamin teror dari sosok perempuan. Jadi pada saat itu pas malam-malam di rumah tuh diketok sama sosok perempuan itu. Pas aku buka, aku pikir tuh manusia, dan ternyata pas aku buka pintu itu ada sosok perempuan mempunyai wajah sayatan. Jadi di wajah itu banyak sayatan, dan juga rambutnya tuh basah sambil mainin rambutnya. Dan dia tuh tersenyum sama saya Kak, sampai menunjukkan giginya. Tuh. Nah jadi kenapa ini bisa terjadi Kak? Jadi kejadian itu pas saya dulu pernah mondok, dari pondok saya tuh ada 2 sumur. Yang satu tuh sumur untuk mandi dan juga sumur yang udah terbengkalai. Nah terus saya tuh menemukan sisir di sumur itu Kak. Menemukan sisir nih? Iya, menemukan sisir di sumur yang udah terbengkalai itu. Iya, dan akhirnya teror itu berlanjut sampai ke rumah Jakarta nih? Iya, langsung ke Jakarta. Tapi kita tahan dulu nih Kak ceritanya Kak. Nah, tadi kalian udah dengar sendiri nih gimana cerita pendek atau kisi-kisi dari Kak Silvi ini nih. Jadi Kak Silvi ini diteror sama makhluk itu sampai ke rumahnya nih di Jakarta. Tapi lagi-lagi sebelum gue lanjut ke videonya, di sini gue mau ngingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Silvi ini. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget. Kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, atau kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Silvi kali ini. Gue rasa cukup mempersingkat waktu, langsung aja kita simak kisahnya. Kak Silvi bisa dimulai nih, gimana awal ceritanya? Jadi kejadiannya itu pas aku udah lulus SD, saat itu orang tua aku tuh minta buat pesantren kan.
pesantren. Nah, awalnya tuh nggak mau karena kan masih kecil, kayak masih butuh perhatian orang tua kan. Aku nggak mau, aku nangis tuh nggak mau pesantren. Nah tapi setelah dibujuk beberapa kali tuh akhirnya maulah pergi ke pesantren. Nah terus pada tahun 2014 tuh aku pergi kan ke pesantren. Aku masih inget banget itu tuh pas hari Senin, dianterin sama orang tua pergi ke pesantren, dianterin sama ibu, ayah, terus kakakku juga ikut juga anterin. Nah terus pas nyampe pesantren itu sebenarnya kayak biasa aja kayak ngeliat pesantrennya kayak pesantren pada umumnya. Nah pertama tuh kayak biasa aja kan namanya pesantren, terus kayak malu banget sih Kak pertamanya, karena aku kan tipikal orang yang pemalu juga ya. Jadi, aduh, aku tuh marahnya sama orang tua aku, nggak mau, pengen pulang. Tapi dibujuk terus, nah akhirnya ya udah mau gitu kan. Tadi tuh bener-bener pengen pulang sih. Takutnya nggak betah ya? Iya bener. Akhirnya orang tua aku tuh nemenin sampai maghrib. Nemenin sama kakakku juga kan, dikenalin lah pesantrennya, terus kenalan sama temen-temen yang lain juga. Nah situ mulai beradaptasi, namanya kita masih kecil kayak gampang beradaptasi juga kan. Nah gitu orang tuaku pulang kan, ditinggal, terus ya udah gabung sama teman-teman. Terus besoknya langsung ikut belajar sama kiai, sama ustazah. Nah jadi udah kan setelah belajar kita ya biasa kalau sore-sore kita mandi terus masak. Jadi saat itu dijadwalin masaknya Kak. Jadi santri itu masing-masing punya jadwal masak. Aku tuh kebagian sorenya sih sama teman-temanku. Pertamanya tuh kayak masih kecil gak bisa masak gak sih gitu kan, jadi kayak cuman ikut-ikut kakak senior gimana masaknya gitu kan. Besoknya ya udah setelah berminggu-minggu tuh betah biasa kan, karena udah mulai beradaptasi betah. Terus pagi sampai siang tuh aku belajar biasa di madrasah, terus malamnya tuh ngaji gitu kan. Nah kalau misalkan untuk mandi kita tuh di pesantren aku tuh kan antara cowok sama cewek tuh dipisah ya, agak jauh kan. Nah jadi yang di tempat cewek itu ada 2 sumur Kak, dia ada sumur. Kita tuh mandinya di masih sumur, soalnya kan masih perkampungan banget ya. Nah jadi kayak kita tuh masih nimba air di sumur gitu Kak. Nah tapi kan ada 2 sumur yang tadi ya. Jadi satu sumur itu buat pemandian cewek gitu, yang satu lagi tuh kayaknya udah nggak kepake gitu. Aku tuh nggak pernah lihat sumur itu kepake Kak, jadi bener-bener udah diituin lumut, terus ada banyak tumbuhan gitu. Jadi yang dipergunakan ini satu sumur aja nih? Iya, satu sumur sama aja. Santri-santri? Iya, satu sumur. Dan itu kan ini posisi ini pesantren aku yang cewek nih. Di sini untuk yang pemandian, dan di belakang belakang tempat cewek tuh ada sumur yang udah pakai situ gitu. Nah terus setelah berbulan-bulan aku nih mondok kan, akhirnya datanglah musim kemarau Kak. Itu lama banget Kak, musim kemaraunya bener-bener kayak sampai ngeringin sumur. Jadi sumur sampai kering nih? Iya, sumur yang sering kita pakai itu kering Kak. Kering. Nah akhirnya karena kita nggak punya ini lagi ya, mata air lagi, pergilah kita ke tempat pemandian umum warga di situ. Jadi kayak ada sungai buat mandi gitu. Akhirnya kan, tapi tempatnya tuh kayak agak jauh dari pesantren gitu Kak. Iya, jadi nggak deket. Kita tuh sekitar 15 menitan Kak kalau misalkan jalan kaki tuh. Nah akhirnya para santri cewek ini semuanya mandi. Tapi kita tuh mandi kan kalau misalkan sore itu kita start dari jam 3. Udah mandi. Akhirnya kan kalau misalkan kita siap hari tuh kayak capek nggak sih bolak-balik gitu kan. Capek bolak-balik. Nah akhirnya Kia itu inisiatif buat bersihin sumur. Jadi ada yang belakang ruangan santri kan ada sumur ya. Nah sumur itu dibersihin, terus kayak lumut-lumutnya diangkat-angkat, terus airnya juga dibersihin yang dari kan ada sampah gitulah. Akhirnya ya dibuatlah sumur itu buat pemandian cewek. Dibuat kayak ini Kak, pemandian biasa dibuat kan. Nah terus karena esoknya nih udah jadi kan ya, udah jadi sumurnya udah bersih, udah bisa digunain. Akhirnya pas sore-sore itu aku sama 4 teman aku tuh pergi ke sumur itu buat mandi. Kita kan seneng ya, namanya bocah-bocah masih umur belasan, terus nemu air banyak gitu setelah kekeringan, kayak seneng banget, excited. Kita teriak-teriak. Jadi mandinya itu kita sambil teriak-teriak, ya namanya kesenangan gimana sih Kak? Kesenangan gitu. Iya dapat air gitu kan. Kalau Sunda tuh namanya cai. Iya gitu kan. Nah terus akhirnya udah tuh kita mandi tuh dari jam 4, karena kan ngantri dari jam 4 tuh sampai jam setengah 6.
Kita mandi itu kayak sampai maghrib. Nah ditambah posisinya itu aku lagi haid kak. Iya lagi haid. Ya kita kan namanya perempuan kalau bisa biasa lah cuci darah gitu kan ya. Setelah itu udah selesai mandi tuh pergilah kita balik lagi ke ke kamar. Iya, kita balik ke kamar kan. Terus pakai baju lah buat siap-siap kumpul gitu. Tapi kan posisinya aku tuh lagi haid ya. Jadi nggak ikut ngaji gitu di kamar. Nah, terus pas di kamar tuh aku ngerasa nggak enak badan sih, Kak. Enak badan, tapi masih masih biasa kayak meriang gitu kan. Nah, terus pas malam besoknya nih setelah aku mandi itu teman aku tuh kesurupan. Nah, jadi yang pertama itu tuh yang kesurupan tuh bukan aku sih kak, tapi teman aku. Di kesurupan itu kayak kita lagi kumpul lagi tiduran biasa, dia teriak itu kesurupan. Oh itu serem banget sih kak, soalnya dia kesurupannya tuh kayak bukan dia banget, suara dia berubah, terus dari tata perilaku dia tuh berubah sampai pas pokoknya dia tuh kesurupan sampai berjam-jam, udah lama tuh. Dia tuh selalu bilang dia ganggu tempat aku gitu. Ganggu tempat aku? Iya mungkin setan dari sumur itu. Iya karena kan mandi bareng-bareng ini ya, berempat sama temennya kan. Iya, kita bersih banget. Nah terus kak, besoknya tuh udah sembuh kan, udah disembuhin sama kiai. Kenapa gitu kan? Terus kiai itu mungkin bilang tuh kalau misalkan kita tuh jangan terlalu berisik lah di tempat baru gitu, meskipun itu tempatnya udah lama, tapi kan kita nggak tahu ya itu ada penghuni apa enggak gitu. Kiai itu pesan gitu, jangan terlalu kalau di Sunda tuh kancola gitu. Iya, excited gitu. Nah terus besoknya ya udah kita mandi lagi seperti biasa, tapi udah karena takut ya, kita tuh mandinya banyakan kak jadinya. Kan awalnya rame-rame nih. Iya rame-rame nih, jadi ganti-gantian, tunggu. Nah terus aku tuh nemu sisir kak, awalnya tuh nggak lihat sisir ya, tapi pas besoknya tuh lihat sisir. Itu masih cakep sih kak sisirnya. Nah aku kira kan sisirnya santri ya aku bawa dong karena bagus kan. Aku bawa takutnya punya santri ketinggalan habis mandi atau gimana ya. Tapi itu bukan di dekat sumurnya, tapi pekarangan sumur tuh agak sedikit jauh. Di area-area sumur itu. Iya kan ada semak-semak tuh deket situ. Nah gitu. Setelah itu ya udahlah biasa, udah nggak ada kejadian apa-apa. Pas malamnya tiba-tiba aku merasa gak enak banget badanku sumpah. Jadi kayak bener-bener berat kak, punggung tuh berat. Terus ya udah akhirnya kayak ngerasa nggak kuat kan, kesurupan lah ternyata. Kasih kesurupan? Yap, kesurupan. Itu kesurupannya ngerasa kak, kayak dicekik gitu loh kak, kayak cekik panas gitu. Terus bayang-bayangan dari kan ada dulu kan pondok tuh kayak atapnya tuh masih kayak kain gitu kak. Kayak ngerasa banyak banget penampakan gitu kak. Iya penampakan anak lah, terus genderuwo tuh gede banget. Itu pertama kalinya aku genderuwo gede banget kak. Langsung lihat nih kasih. Iya itu pas kesurupan aku masih ingat. Tapi kayak kita tuh sadar kita tuh cuma nggak bisa ngelawan gitu loh kak. Nah jadi saking kitanya sakit tuh kayak ngelawan susah gitu loh, terlalu energi mereka tuh kayak ngerasa kuat banget sih, pengen ngomong tapi nggak bisa gitu. Nah, terus itu lama kak, aku tuh kesurupan dari jam 10 tuh sampai subuh. Kesurupan dari jam 10. Iya. Terus di tangannya tuh ada abis cakaran. Iya. Paginya mandilah. Pas saya mandi itu air itu kan warna putih kan, tiba-tiba berubah jadi merah darah. Iya beneran. Jadi si sumur itu penglihatan aku itu bukan air tapi darah. Kesurupan lagi tuh di situ. Iya, jadi awal kesurupan biasa aja nih, tapi pas sudah lihat darah tuh kesurupan saya tuh makin jadi kak, kayak ngerayap gitu kak. Terus kayak nggak bisa ditangani sama kayak juga saking samu saja tuh udah kayak wih gede banget. Nah terus setelah berminggu-minggu nih kak udah sembuh kan, udah lumayan. Nah tapi banyak kejadian aneh kak. Nah jadi setelah kejadian aku lihat sumur itu,
air jadi darah itu tiba-tiba tuh kayak sering banget lihat penampakan orang-orang melayang di atap gitu Kak, terus orang nangis gitu. Aku setiap nangis tuh selalu, ini cerita dari temanku ya, karena kan kita namanya kesurupan nggak sadar ya Kak, jadi nangis aku tuh bener-bener sayu, terseduh gitu Kak. Tadinya nih awalnya Kak Silvi nggak seperti ini nih sebelum Nggak kesurupan di sumur itu gitu? Iya nggak, biasa aja, aku normal pada biasanya Kak. Ya udah setelah itu kayak selalu nangis, bengong, sedih, tiba-tiba nangis, lagi ngelamun, tiba-tiba senyum-senyum sendiri gitu. Jadi tapi aku nggak bisa ini Kak, nggak bisa kontrol ini badan aku sendiri gitu. Nah terus setelah setelah teliti tuh pas ustazah kan masuk lagi nanya lagi keadaannya gimana, kamu ngapain di sana gitu kan. Kita bilang lah, ustazah kita di sumur ini cuman mandi biasa, cuman karena kita lihat air jadi kesenangan ustazah gitu, excited gitulah ya. Nah terus apa lagi? Nah terus aku ceritain kan, jadi aku ceritain kalau misalkan aku tuh nemu sihir, ustazah aku nemu sihir ini tapi nggak tahu punya siapa gitu kan. Nah kamu nemu di mana? Di pengkarangan sumur itu ustazah. Terus ustazah tuh langsung mungkin peka ya, yaudah besok kamu balikin sisirnya gitu, karena something nggak ada yang punya sihir kayak gitu, takutnya itu punya orang yang di situ gitu ya. Akhirnya besoknya balikin lah sisirnya. Dari situ udah clear, nggak ada kejadian apa-apa. Nah tapi karena saat itu sumur itu masih kering ya, sumber yang pertamanya kita sering mandi itu, akhirnya tetap mandi di sumur yang terbengkalai itu. Kita mandi biasa, cuman perasaanku setiap ke situ merinding terus sih Kak, nggak pernah yang namanya kayak tenang. Jadi kalau misalkan setiap aku mandi selalu temenin sama senior sana bareng-bareng gitu kan Kak. Nah terus setelah satu minggu kemudian tuh, setelah kejadian mengembalikan sisir itu, aku mulai kambuh lagi, sering kesurupan lagi. Akhirnya karena kayaknya ini harus pindahin dulu gitu lah ya. Dipulangin lah aku ke rumah, Dan di rumah aku pikir tuh bakal sembuh gitu Kak. Ternyata banyak banget kejadian aneh di rumah tuh. Kesurupan tuh kayaknya hampir setiap hari Kak. Jadi seminggu tuh pasti kalau aku bengong dikit aja tuh kayak kesurupan tuh sering banget Kak. Ketawa sendiri, terus nangis. Akhirnya manggil lah Ustadz situ. Ada Ustadz di daerahku yang emang dia suka nyembuhin ya gitu. Nah tapi pas aku kesurupan tuh, aku tuh nggak mempan gitu loh Kak sama Ustadz itu. Gitu? Iya, malah bilang kamu tuh nggak ada apa-apanya. Si makhluk ini nih ngomong ke Ustadz itu? Iya, kamu tuh nggak apa-apanya katanya. Aku tuh nggak takut sama kamu gitu. Ayo sok ngomong baca Quran, aku mah nggak bakal keluar dari tubuh anak ini gitu kan. Itu udah capek banget Kak sebenarnya. Aku tuh sampai kurus banget Kak dulu tuh, bener-bener sampai kurus kan. Akhirnya karena aku udah nggak mau di rumah lagi Kak, karena takutnya Kak, takut karena kejadian tuh bukan aku udah ngerasain Kak, tapi tetangga aku juga. Jadi setannya ini, hantunya itu neror tanggaku juga. Sampai pas malam Jumat tuh, aku inget banget malam Jumat, posisinya di desaku tuh lagi mati lampu. Itu mati lampu lama banget. Nah kan, terus tetangga tuh kesurupan Kak. Kesurupannya tuh pocong. Kesurupan pocong? Iya, pocong itu kayak sampai lompat dan kayak vampirnya, kayak gini. Iya, jadi dia angkat tangan dia gitu. Oh itu serem banget sih Kak. Soalnya kayak satu kampung tuh gempar sama kesurupan itu, saya serem banget. Terus dia tuh bilang, dia ganggu saya, makanya saya ganggu dia gitu loh Kak. Bahasanya gitu ya. Jadi mereka tuh pengennya tuh aku minta maaf gitu. Padahal kan sebelum saya pergi ke balik ke rumah saya kan udah minta maaf duluan ya. Udah minta maaf dulu lah, siapapun yang saya ganggu minta maaf gitu. Dan anehnya Kak, saya tuh teman saya gitu loh Kak, teman saya yang emang bareng-bareng mandi sama saya tuh nggak keganggu gitu kan, tapi kenapa malah saya doang gitu Kak, jadi targetnya ke saya gitu. Akhirnya aku pindah ke Jakarta karena kan udah nggak betah di rumah ya Kak, rasanya tuh kayak capek banget, dikit-dikit bengong kesurupan. Nah kan siapa tahu kalau dipindahin ke rumah kakakku yang di Jakarta tuh mendingan gitu lah ya Kak. Berarti Kak Silvi nggak melanjutkan
Pesantren? Iya, pesantrennya. Oh enggak, jadi penyembuhan dulu. Jadi itu belum benar-benar sembuh total, Kak. Oh, jadi emang sengaja dipulangin dulu nih Iya, untuk dipulangin penyembuhan dulu. gitu, sementara lah ya. Gitu. Jadi ya karena di rumah juga udah sering banget ngalamin hal-hal janggal ya, Kak. Akhirnya saya dipindahin ke rumah kakak saya yang di Jakarta Selatan. Pindahin. Nah, biasanya sebenarnya Kak udah enjoy, alhamdulillah ini sembuh nih, bentar lagi bisa masuk pesantren lagi gitu kan. Nah, ternyata nggak sampai di situ doang, Kak. Jadi aku ngalamin beberapa kejadian juga di Jakarta. Nah, pertamanya tuh awal mulanya tuh aku kan lagi tidur nih sama kakak aku, kan biasa suaminya tuh kerjanya malam ya. Tidurlah aku sama kakak aku kan. Gini. Terus pas jam 12 malam itu ada yang ketok pintu sekali. Nah, tapi aku udah tidur. Aku belum tidur, nggak tahu kenapa ya. Pas malam itu susah banget tidur, Kak. Susah banget tidur kan. Nah, jadi akhirnya ya udahlah, mungkin salah denger gitu. 2 kali dia ngetok. Siapa ya gitu kan, penasaran. Aku kira tuh kakak iparku yang baru pulang kerja, tapi kan biasanya selalu bilang assalamualaikum lah ya, atau enggak kayak pulang gitu kan. Tapi ini nggak ada suara apa-apa, Kak, cuma ketukan pintu doang. Pas ketiga kalinya dan ketok lagi nih, tapi agak kenceng. Pertamanya tuh ketukan pertama dia tak biasa normal, kedua agak kenceng, ketiga tuh dek 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 kenceng banget, Kak. Nah, dia tuh kayak pengen lu bukain pintu gitu loh. Nah, terus akhirnya karena penasaran kan, takutnya oh mungkin Kak Ipar nih marah gitu nggak bisa bukain pintu. Aku bukain pintu. Pas aku buka pintu, bukan orang, setan. Hah? Iya, setan. Dia nampakin diri. Itu perempuan sih. Perempuan, jadi bener-bener rambutnya tuh basah. Terus dari pipinya tuh banyak set apa ya, kayak bekas sayatan. Iya, sayatan gitu. Itu banyak banget. Terus matanya juga merah, tapi sayu banget, Kak. Perempuan sendiri gitu kan. Dia senyum ke Kak Silvi nih. Ya, dia senyum. Pas aku bukain, dia senyum. Senyumnya tuh kayak gitu, gimana sih, kayak aduh, kalau kalian pernah lihat film horor tuh setan senyum gitu. Iya. Aku pikir tuh hal-hal kayak gitu cuman aku bisa lihat di film horor. Tapi ternyata aku ngalamin sendiri. Ada gitu ya? Ada. Dan anehnya ngepris, Kak. Bener-bener nggak bisa gerak. Aku udah pengen nangis, udah pengen teriak, kita nggak bisa. Dia tuh senyum. Akhirnya aku tuh bisa sadar pas kakak aku itu samperin aku. Kenapa? Tapi pas aku datang udah nggak ada setannya. Tapi bayangan tuh masih ada, Kak. Jadi yang cuman bisa lihat tuh aku doang. Apa itu? Bener-bener nggak bisa. Jadi pas udah ditepak, baru aku sadar. Hantunya ini sama Kak Silvi jaraknya deket banget nih, karena dia di depan pintu ya. Iya, misalkan ini aku, dia tuh di sini depan. Aku buka pintu, bener-bener dia udah depan aku, Kak. Depan aku dia, sambil senyum. Iya. Itu seru banget sih, soalnya aku sejak kesurupan itu sebenarnya nggak pernah lihat penampakan sejelas itu, Kak. Kayak cuman pocong, terus kayak benduro tuh kayak ya udah bayangan, gimana kayak halusinasi, Kak. Iya. Gitu kan. Nah, terus tapi tiba-tiba dinampakin sih bener-bener wujudnya tuh serem banget. Padat gitu, iya, jelas padat, ya. Iya. Dan itu bau amis, bau anyir sih. Aku masih bisa ngebayangin bau anyirnya kayak gimana. Iya. Tadi kan aku ditepuk sama kakakku ya, itu udah sadar tuh ya udah aku baliklah ke balik ke kamar lagi. Kenapa aku nangis jadi-jadinya. Nangis aku bener-bener sedih, tiba-tiba sedih, Kak. Jadi aku tuh heran, siap aku kesurupan tuh nangisnya tuh sedih, Kak. Tapi pastinya masih sadar, sebenarnya gak kesurupan, tapi kayak siap aku nangis bukan saranku, Kak. Nangisnya sedih banget, Kak. Sedih banget gitu. Itu kakakku udah bingung banget kan gimana. Akhirnya kakak iparku pulang. Datang tenangin. Masih aja ganggu gitu kan. Sebel kan. Maksudnya kok bisa, ini udah berbulan-bulan tapi kok masih bisa diganggu. Sebenarnya kamu ngapain di sana, ngapain aja kok bisa sampai dia tuh marah sama kamu gitu kan, Kak. Nah, ya udah sejak itu udah sakit, bener-bener langsung sakit situ. Karena aku ngerasa energi itu keperkuras. Abis itu aku pikir tuh udah nggak ada kejadian apa-apa ya. Nah, pulang ke Bogor lagi.
Aku pikir tuh pas udah ke Bogor tuh udah nggak ada kejadian apa lagi, karena kan terakhir ketemu sama si perempuan itu ya. Iya. Pas perjalanan pulang kan, kalau mau ke rumahku dari arah Jakarta ke Bogor itu kan ngelewatin ada beberapa komplek gitu ya kan, komplek. Jadi kebetulan kompleknya itu ada danaunya tuh emang terkenal angker gitu. Nah terus pas udah perjalanan, aku kan dianterin sama abang ipar ya. Bang Ipar dianterin pulang lah nih. Tapi malam-malam, salahnya kita pulangnya malam. Iya, itu pasti udah sepi banget. Soalnya kan namanya komplek gimana sih, pasti sepi ya kan ya Kak. Sepi, udah tuh pulang. Biasa aja pertamanya, cuman berat banget Kak. Di sini ngerasa berat. Berat banget. Nah ternyata deket danau tuh ada pocong. Kasih lihat pocong? Iya. Itu udah nggak ya, apa udah pocong, bang cepetin bang gitu kan, ada pocong. Itu kakak ibu udah panik itu udah ketawa-ketawa aku situ Kak, udah ketawa-ketawa. Jadi aku tuh sadar tapi ketawa-ketawa, ih pocong gitu, tapi ketawa, bukan aku tuh nggak menunjukkan ekspresi takut tapi kayak ketawa-ketawa gitu. Udah panik kan, kakak ibu udah ngerasa nih udah nggak beres nih anak gitu kan, akhirnya ngebut lah. Pas sampai langsung kesurupan lagi. Jadi aku tuh Kak dulu tuh nggak boleh yang namanya pikiranku kosong. Setiap pikiranku kosong pasti langsung ke rasukan. Udah capek soalnya badanku bener-bener langsung kurus Kak. Bener-bener langsung kurus banget. Terus tatapanku aja nih beda banget. Nah jadi ibuku tuh bilang tatapanku bukan tatapan aku. Jadi setiap aku lihat orang kan biasa kayak ini melihatin orang kan tatapannya biasa. Nah tapi pas udah kejadian itu tatapanku tuh kayak sinis ke orang. Iya, jadi aku tuh selalu nunjukin sisi tatapan yang sinis banget. Tuh jadi kalau misalkan udah udah capek banget Tika, itu udah sering banget sih. Aku tuh pas setelah kejadian itu dibuat kamar sama ibuku ya, kamar sendiri doang karena adekku, kakakku semuanya takut tidur sama aku Kak. Oh, jadi pada nggak mau tidur bareng? Iya, soalnya sebentar-bentar pasti kesurupan. Itu Kak, aku rasa kesurupan tuh udah jadi kebiasaan sehari-hari saat itu Kak. Tatapannya juga, jadi mereka tuh takut karena aku tatap. Iya, tapi aku sadar, aku ngerasa biasa aja Kak. Aku nggak ngerasa bahwa aku tuh natap mereka dengan sinis. Tapi mereka yang ngerasanya gitu, melotot lah. Gitu. Akhirnya yaudah aku temenin sama ibuku. Udah diruqyah lagi kedua kalinya sama Habib. Diruqyah itu udah sembuh lagi nih Kak, udah sembuh 2 minggu tuh udah sembuh kan, aku balik lagi ke pesantren. Nah udah kemarin kan udah berhenti nih. Nah terus pada saat itu ternyata pas aku pulang tuh si sumur tuh udah nggak kepake lagi Kak. Jadi udah karena banyak kejadian ini ya, jadi sumurnya tuh ditutup sama Ustazah. Udah kalau misalkan mending mandinya di rumah Ustazah aja gitu, karena khawatir kejadiannya tuh terulang lagi gitu kan Kak. Udah aku balik ke pesantren, ternyata nggak sembuh lagi Kak, nggak sembuh lagi. Oh akhirnya Kak Silvi ini masuk pesantren lagi nih? Iya, pesantren tapi nggak sembuh. Malah aku tuh buat santri-santri jadi kesurupan massal. Hah? Iya, itu kesurupan massal. Aku pertama tuh teriak. Ingat banget itu tuh pas malam Rabu. Kita tuh lagi hafalan sama saja. Aku bengong paling belakang. Bengong ketawa sendiri. Mungkin karena santri juga panik ya. Wah Silvi ini lagi nih kambuh lagi gitu kan. Semuanya ternyata santri juga pada ikut kesurupan. Teriak-teriak gitu sampai kita tuh minta bantuan ke tetangga sekitar. Ya warga sekitar tuh minta bantuan buat tanganin. Udah itu sampai jam 1 Kak. Dari jam 8 bayangin sama kakak. Semua santri wanita nih gitu ya? Iya, ada beberapa sih enggak, cuman banyak banget yang kesurupan. Serem banget itu Kak. Ya kan, nah, habis itu besoknya karena aku udah capek Kak, udah stres banget Kak. Bukan apa-apa ya, masalahnya kita dijauhin sama temen, dijauhin sama keluarga enggak jauhin, cuman kayak mereka tuh takut gitu kan Kak. Karena serem nih. Iya, terus dijauhin juga sama teman-teman yang di rumah. Jangan deket Silvi, nanti kena kesurupan gitu kan. Itu udah capek kan, namanya kita masih kecil ya, mental kita tuh kayak masih
itulah ya, masih lemah gitu, nangis, mau aku tuh capek digini terus Umi, aku capek gitu kan. Akhirnya pindah lagi ke Jakarta. Aku kan setelah kejadian kesurupan massal itu, besok paginya aku langsung diantar pulang lagi, langsung dijemput lagi sama kakak aku. Nah terus abis itu kita pikirnya gitu kan, namanya kita ya udahlah positive thinking dulu gitu, pasti sembuh. Nah ternyata pas di sana enggak, malah si setannya itu nunjukin lagi, tapi bukan pocong, bukan apa, si perempuan itu. Jadi kan pernah ya kak, pas sore-sore nih hujan kan, hujannya tuh emang agak deras gitu kan. Posisinya di situ aku sendiri, kakak aku semuanya nggak ada, kakak ipar juga nggak ada, karena lagi di Jakarta kan. Di jendela itu apa ya, itu kan saking derasnya itu kan, terus kan di depan rumah aku tuh ada pohon jambu air gitu kak, ada pohon jambu air, jadi kan ketutup gitu ya pencahayaan, jadi gelap. Nah terus ada ketok-ketok lagi, nah aku jawab pertamanya, bentar gitu kan, bentar gitu, tapi nggak ada jawaban. Dia ngetok-ketok lagi kak, bentar ya gitu kan, kedua kalinya. Terus dia makin ngegas nih, iya bentar gitu kan, maksudnya aku kesel kok gak bisa sabar gitu kan. Aku kira tuh kakak aku kak gitu kan, karena kan pasti ini jendela nih, ini jendela ruang tamu kan yang ngetoknya, aku tuh lagi di kamar gitu. Ya udah tuh dia makin keras, aku kan marah kan, iya bentar sabar dulu apa gitu kan. Aku nyamperin, nah terus gak ada orang nih pertamanya nih, tapi dia belum nunjukin. Di jendela ini nih? Ya belum, aku buka pintu, udah gak ada siapa-siapa nih gitu kan. Buka jendela juga, gak siapa. Aku udah feeling nih, wah ini si perempuan ini nih gitu kan. Udah feeling, soalnya aku udah tahu nih kalau misalkan dia tuh suka ngetok pintu dan gak, pasti kayak abis ngetok pintu langsung nunjukin. Tapi kayak, aduh gimana ini, udah sendiri, aku udah takut nih kak, udah takut banget. Gimana ya, aku udah telepon kan, teh cepet pulang dong, ada yang ketutup pintu terus dari tadi gitu kan. Nah terus dia itu manggil aku kak, jadi si perempuan itu manggil aku, panggilan itu kayak Neng gitu, Neng, terus Silvi, dia tahu nama aku kak, hebat kan. Jadi ya setannya tuh tahu nama aku. Aku udah nangis itu kak, udah nangis karena penasaran, dia makin ketok-ketok pintu. Terus dari samar-samar tuh udah kelihatan wujudnya sebenarnya, udah kelihatan. Cuman karena kesel lah kak, namanya kita diganggu terus ya kak. Aku udah bisa nggak sih nih diem gitu, ini lagi hujan, terus aku juga takut kan. Aku beraniin diri buka jendela, dia lagi senyum lagi, sambil isi rambut pakai tangan dia. Tatapan dia sama bau amisnya kak, jadi amis banget rasanya kak. Dia tuh kayak amis banget, nggak tahan. Aku kayak, aduh udah capek, aku udah nangis itu kak. Aku nangisnya tuh bukan takut lagi sebenarnya, cuma lebih ke capek. Terus perlahan-perlahan ada petir kan, ada petir tuh udahnya kayak merasa banget tuh kayak film horor sih kak. Petir banyak, hujan deras, sore-sore lagi. Terus si itu datang kan, gimana kacau banget perasaan kak. Umur masih belasan tahun ya, udah ditampakin sama hal-hal begitu kak, udah capek. Terus perlahan-perlahan aku udah nangis, dia mulai menghilang kak. Dia ngebalik dengan sendirinya nih? Iya ngebalik. Dia ngebalik badan? Iya ngebalik badan. Bajunya tuh kayak masih basah, tipikal basah. Bukan karena hujan, tapi kan yang dari awal ketemu juga dia udah basah ya. Oh, ya udah baju basah. Dan rambutnya udah si basah. Cewek ini basah nih? Dia ngebalik, udah menghilang. Pingsan situ. Jadi setelah si perempuan pergi, aku pingsan di situ kak. Sampai akhirnya tuh kakakku tuh pulang abis isyaan sih. Bayangin kakak, dari jam 5 tuh aku sendiri, habis kejadian tuh sendiri di rumah. Jadi ada satu malam, kan setelah beberapa kejadian aku ketemu sama si perempuan ini, ada satu malam yang menurutku juga serem sih kak. Karena saat itu kan, jadi kejadian itu jam setengah tiga, di rumah tuh udah pada tidur, yang di Jakarta. Udah pada tidur semuanya, aku pergilah ke kamar mandi pipis. Nah pas aku pipis itu biasa aja sih kak, cuman hawanya dingin banget kak. Dinginnya tuh kayak sampai nusuk ke kuping, gitu sih, kayak gitu sampai gitu kak, dingin banget. Tuh aku cepet-cepet
balik lagi ke kamar. Nah terus kan kamar aku tuh yang di Jakarta tuh ada jendela yang gitu kan, jendela yang langsung menghadap ke luar. Nah tapi sekali ini dia tuh nggak ngetok pintu kak, jadi kayak mainin jendela, paham gak sih kayak jendela yang bisa tutup buka gitu kak? Oh iya. Nah ya kan, dia tuh main jendela gini. Siapa itu gitu kan, siapa gitu. Aku kira tuh anak-anak apa namanya yang nongkrong di situ kak. Iya. Cie sudah kayak udah gitu kayak kenapa ini ada apa gitu. Aku langsung pindah ke, aku udah ngerasa takut nih kak karena ngerasa dingin banget. Aku langsung pindah ke kamar kakak aku. Teh ada yang main jendela aku teh gitu kan. Dia panik kan, jangan gitu loh Silvi, lu pulang aja deh kalau nakut-nakutin katanya gitu kan. Jam setengah 3 pagi nih. Iya di setengah pagi. Kayak nggak mungkin gak sih kalau misalkan orang ya kan, nggak mungkin. Nah akhirnya yaudah lu tidur sini aja. Aku tidur kan sama kakakku. Nah tapi suaranya kan emang sebelahan ya, kamar aku sama kakakku tuh kayak sebelahan dan itu kedengeran nggak kedap suara gitu. Terus dia tuh kayak masih seras jendela. Nah kesel ya, diganggu terus. Akhirnya abang ipar aku yang datengin. Abang iparku dibangunin kan sama kakakku. Tuh Silvi denger lagi suara tuh ada yang main di jendela. Bangun apa bang gitu kan. Bangunlah tuh, kakak iparku nyamperin ke kamar. Berhenti. Pas banget dia masuk langsung berhenti itu suara. Terus udah diliatin tuh abangku tuh nggak sengaja nggak pergi. Ternyata dia bunyi lagi. Nah tapi abangku nggak lihat, nggak lihat wujudnya. Tapi gerakan kaca itu Kelihatan. Langsung dong abangku juga apa ya namanya laki-laki pasti ada rasa takutnya juga. Dia langsung lari. Ya Allah itu apa kok dari tadi gitu kan. Aku nangis udah pokoknya kita bertiga tuh udah nangis. Udah nangis. Ada ponakanku juga, cuma aku masih kecil gitu kan. Kita udah nangis, aduh gimana ini. Terus yaudah kan, karena aku juga kesel kak. Akhirnya aku kamar aja nih. Kayaknya sih di kamar dulu deh, siapa tahu udah berhenti gitu kan. Aku balik lagi ke kamar aku. Dia masih bunyi. Aku nyamperin dia kayak ketawa lagi sambil mainin. Hah? Iya. Dia tuh ada ketawa. sosoknya nih yang Iya. Silvi lihat. Iya, dia ada. Aku kayak nggak ada rasa takut sih kak. Takut cuma kayak capek gitu loh kak, capek rasanya diganggu terus. Aku liatin dia juga, dia liatin aku. Semakin sengaja, aku liatin dia makin sengaja. Dan sengaja dikencengin ininya. Terus kesurupan. Langsung ketawa aku situ. Ketawa langsung. Aduh, bener-bener kayak ketawa ciri khas kuntilanak mungkin ya. Iya. Ketawa gitu. Ya udah, karena nggak ada kakak juga takut kenapa-napa, pintunya tuh langsung ditarik sama kakakku. Jadi aku ditinggalin aku sendiri di kamar itu. Iya, bener-bener teriak-teriak di situ. Yang mainin kaca ini yang wanita itu kan? Iya, wanita itu. Yang biasa kasih lihat itu ya? Iya. Dia nampakin itu serem. Soalnya apa kak? Dia tuh di sela-sela jendela tuh nampakin sambil senyum-senyum. Mainin jendela itu tutup buka. Itu kesurupan sampai ketawa. Aku sadar kok. Aku situ sadar posisinya kalau aku tuh kesurupan. Karena aku nggak bisa kontrol diri aku sendiri. Jadi dengan ketakutannya kakaknya nih. Ditambah tuh stres juga kak. Aku udah capek gitu loh. Jadi ketawa-ketawa. Akhirnya dikunci kan sampai subuh. Ajaran subuh udah mulai reda. Tidurnya pun bukan di kasur lagi tuh, udah posisi kamar tuh udah berantakan kak. Apa-apa aku pegang, kayak patahin sapu aja kan di kamar tuh patah. Aku saking keselnya gitu, kesel dan nggak bisa kontrol diri sendiri kak. Aku nggak paham posisi aku kesurupan atau karena aku stres, tapi bener-bener aku nggak bisa di luar kendali aku. Ya. Ya. Nah ternyata kebiasaan itu terjadi sampai aku sekarang. Jadi setiap aku panik, pasti aku selalu gini, dan juga selalu cemas kayak banting pukul tangan lah, ataupun kayak benda aku sobek-sobek gitu. Jadi sampai ke bawah itu stresnya. Iya, gitu. Itu serem banget. Aku masih kebayang banget wajah dia mainin jendela. Setelah dipikir-pikir, mungkin aja nih dia tuh pemilik sisir itu kak, sisir yang aku ambil.
Ya di pekarangan area sumur tadi ya. Iya, tapi aku kan tanya lagi sama bapak kan. Kenapa nih Pak, kok dia tuh selalu nunjukin muka tuh selalu pegang rambut ya? Kamu pernah ngambil apa ke dia? Sisir, mungkin di situ. Nah tapi yang jadi masalah itu sebenarnya bukan ke sisirnya sih, tapi kayak lebih dia tuh ngerasa keganggu dengan kehadiran kita mandi di situ. Keberisikan. Iya, ditambah emang aku tuh orangnya pertama demen bengong dan juga dari keluarga tuh sering ngalamin kejadian serupaan gitu. Tapi aku kan namanya apa ya? Kita nggak berekspektasi bahwa kita yang jadi korban mereka. Padahal kan aku tuh itu mandi nggak sendirian sama temen-temenku juga, gitu kan. Dia sering banget nunjukin ke. Nah terus abis itu teror berikutnya tuh pas aku kan udah nggak pesantren lagi Kak. Sekolah juga sempet putus. Gitu. Karena mengalami kejadian ini gitu ya? Iya, sempat putus itu 1 tahun karena ya capek banget ditakutin terus sama teman-teman, takut jangan temenan sama si itu gitu kan. Nah, akhirnya pas terberikut tuh aku sampai sakit 2 mingguan situ. Itu tanganku yang sebelah sini tuh sampai berdarah tuh sobek, gede banget. Jadi kejadiannya tuh pas ini tuh malam minggu ya, malam minggu. Nah aku kan sama kakak aku kan abis pengajian gitu kan Kak. Akhirnya tuh pas aku udah nyampe rumah, pas pulang kan pengajian tuh jam 9:30 tuh udah selesai di pengajian di Jakarta gitu. 9:30 selesai aku tidur. Nah terus dia tuh datang lagi Kak. Nah tapi datangnya yang pertama tuh kan dia datangnya kayak yaudah nunjukin. Nah tapi di pas terakhir itu tuh dia nunjukinnya tuh kayak sampai nunjuk aku loh Kak, dengan tatapan marah. Nah tapi tanpa sadar ternyata aku tuh cakar-cakar ini Kak, tanganku lagi sampai robek. Yang luka yang sebelumnya itu udah sembuh, aku sayat lagi, jadinya ya kebuka lagi. Itu teror terakhir dinampakin sama dia. Tuh akhirnya tuh sampai sakit 2 minggu karena kan sakit dari sini meriang nggak sih ya kan, namanya kita lukanya dalam kan Kak, lukanya dalam ya meriang terus sakit 2 minggu dibawa lagi ke Bogor disembuhin lagi sama Habib yang pertama kali nyembuhin aku sembuh. Nah situ udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Tapi kan udah nggak ada teror. Pokoknya terakhir ketemu sama si setan hantu itu di pas Jakarta. Udah nggak pernah nampakin lagi dia. Setelah kejadian aku nyakar tangan aku. Tuh, disembuhin di ruqyah sama Habibnya, sembuh. Udah mulai badanku juga aku udah mulai nafsu makan. Nah pada saat kejadian itu aku udah nggak nafsu makan Kak. Sama sekali nggak ada nafsu buat makan ya? Iya, susah. Makan tuh sedikit-sedikit. Soalnya apa? Hawanya takut, Kak. Aku rasanya takut. Ngerasanya diliatin, diawasin sama orang, tapi nggak ada orang gitu. Jadi kan ke badan kurus banget ya, karena kan beban pikiran juga ya. Karena dibully sama teman-teman, jangan deket-deket dia, katanya serem. Tatapannya juga kayak bukan dia gitu kan. Terus udah tuh ya. Setelah kejadian itu di ruqyah kan sama Habib, itu ruqyahnya juga lama Kak, udah nggak ngalamin lagi ya beda seperti biasa, aku sekolah lagi, terus tapi udah nggak pesantren, sekolah lagi sama teman udah baik-baik lagi. Kenapa kau bisa gitu kemarin katanya? Ya kan kita nggak tahu ya, namanya anak kecil kan, perasaannya tuh kayak seneng aja gitu, tuh udah sembuh dari situ. Dan itu mengalami kejadian itu berapa bulan nih Kak Silvi kalau boleh tahu? Ngalamin kejadian aku tuh kerasukan itu hampir 1 tahunan Kak, 1 tahun lebih malah. Selama 1 tahun? Iya, 1 tahun lebih itu ya? 1 tahun lebih di teror terus. Ya itu. Dan akhirnya alhamdulillah sembuh, tapi nggak melanjutkan pesantrennya nih? Enggak, aku udah trauma Kak. Trauma untuk balik lagi, takutnya nanti ketika kembali malah kejadian lagi, berdampak lagi nih. Iya sebenarnya dipindahin juga kan, mau pindah aja enggak gitu pesantrennya. Aku udah nggak mau, udah takut. Soalnya kalau pesantren tuh rata-rata kalau kalau daerah Bogor tuh masih pakai sumur gitu kan. Aku zaman dulu tuh kan. Sumber mata airnya dari situ lah ya. Dari situ kan. Jadi aku ngerasa kalau lihat sumur tuh sampai sekarang nih takut. Jadi trauma nih. Iya, di rumah tuh kan ada sumur ya. Jadi sumur tuh ditutup sama ibuku, tutup biar aku nggak lihat sumur. Jadi aku lihat sumur tuh takut. Jangan
sumur gitu. Udah trauma banget sampai sekarang lihat sumur. Itu Kak. Ya Kak Silvi, tadi kan udah banyak banget nih cerita atau kejadian-kejadian yang Kak Silvi udah ceritain ya. Iya. Dan ini memang berarti awal mulanya diteror Kak Silvi ini sama sosok wanita ini pada saat bermula mandi di sumur itu ya? Iya benar. Jadi pas saya pesantren tuh kan ngalamin kekeringan ya. Nah jadi di pesantren saya tuh kebetulan ada 2 sumur kan. Nah yang satu tuh sumur yang buat mandi, yang biasa santri gunakan buat mandi, dan satu lagi tuh sumur yang udah terbengkalai. Nah karena kekeringan, akhirnya para santri itu pakai sumur yang terbengkalai itu karena dia masih ada airnya gitu. Tapi sebelum dipakai tuh ya para santri bersihin dulu Kak, dibersihin dulu sampai jadi pemandian biasa gitu. Gitu ya. Tadinya emang nggak dipergunakan nih sama pondok pesantren karena musim kemarau gitu ya. Dan tadi katanya kan Kak Silvi sempat bilang tuh nemu sisir ya? Iya. Jadi pas mandi tuh 2 hari setelah mandi tuh saya nemu sisir di pekarangan sumur itu, dan saya kira tuh sisir para santri ketinggalan. Ternyata nggak ada. Itu sisir yang memang udah ada di situ dari dulu gitu. Jadi nggak sengaja saya temuin, dan saya bawa ke tempat tidur. Dibawa sampai ke dalam pondok pesantren dan akhirnya bermula itu ya teror-teror. Mulai banyak teror dari situ. Dan sosok wanita ini yang tadi Kak Silvi lihat di depan pintu ya. Sosok wanita ini tuh wanita muda atau udah nenek-nenek nih? Masih muda sih Mas. Jadi masih muda kan. Jadi perawakannya tuh kayak tinggi gitu. Tinggi, terus masih muda, terus dalam wajahnya tuh banyak sayatan kan. Terus wajahnya nih? Iya, jadi kalau misalkan dia nampakin diri nih pasti selalu pegang rambutnya dan selalu tersenyum gitu. Jadi kalau misalkan dia nampakin diri pasti mainin rambut dan senyum juga. Sebenarnya dari senyum aja gitu ya? Iya, jadi yang bikin serem tuh senyuman dia. Iya, tatapannya tuh sayu terus. Gitu. Dan tadi kan Kak Silvi juga bilang nih kalau dia tuh rambutnya basah sama baju-bajunya basah atau gimana? Iya basah. Jadi sekujur tubuh tuh basah. Basah semua nih? Iya basah. Pucat. Oh iya. Matanya tuh merah tuh, sayu. Matanya merah. Iya, dan merah. Dia nggak ngomong apa-apa nih ke Kak Silvi? Enggak ada. Dia tuh kalau misalkan nampakin diri tuh nggak pernah ngomong apa-apa, kecuali dulu pernah kejadian pas di jendela itu dia manggil nama saya. Itu aja sih, selebihnya nggak pernah ngomong apa-apa. Manggil nama Kak Silvi ya? Iya. Dan kalau pas di depan pintu ini dia lebih ke pendiam lah. Iya. Mainin rambutnya gitu. Senyum sambil ketawa. Iya. Dan memang dari pihak pondok pesantren ini sendiri nggak menjelaskan nih kalau histori dari sumur ini tadinya bekas apa? Enggak sih, nggak ada penjelasan apa-apa. Cuma karena emang udah sumur udah tua, nggak pernah dipakai, ya itu aja. Mungkin karena pada saat itu kita mandi tuh terlalu berisik, mungkin terlalu berisik, gitu. Jadi mungkin sosok yang itu keganggu atau gimana gitu. Jadi memang sumur ini tadinya tuh emang ada, tapi emang nggak digunakan. Iya benar. Udah lama nggak digunakan. Nggak ada cerita-cerita misalkan kayak, oh sumur ini bekas ini nih, kenapa nggak ditutup atau gimana? Enggak sih. Cuman dulu tuh ceritanya tuh emang dulu tuh dipakai sebenarnya sumur itu. Cuman karena warga kampung situ tuh udah banyak punya sumur sendiri tuh udah nggak. Jadi situ udah tutup gitu. Jadi karena dulu tuh dipakai cuman untuk warga aja gitu. Iya, tapi karena warganya udah punya sumur sendiri-sendiri, akhirnya ditutup lah gitu. Jadi sumur itu udah sebelum adanya pesantren. Gitu. Dan akhirnya sumur ini udah nggak ditutup? Iya, udah ditutup. Nggak digunakan lagi nih? Udah nggak digunakan lagi sejak kejadian itu. Dan akhirnya teror itu udah, alhamdulillah nih Kak ya? Kakak udah sembuh nih? Udah nggak dapet gangguan lagi nih dari sosok wanita ini? Udah, tapi terakhir tuh pas bulan Mei. Iya, didatangin, cuman nggak ganggu apa-apa, dan saya juga nggak ngerasain hal-hal kayak kesurupan ataupun enggak gitu. Enggak ya, alhamdulillah ya. Ya.
Sekali lagi terima kasih banyak Kak Silvi udah mau berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Sehat terus dan salam buat keluarga di rumah Kak. Ya sekian nih kisah horor yang udah kalian dengar dari awal sampai akhir, gimana cerita atau pengalaman mistis yang Kak Silvi alami. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Kak Silvi dari awal sampai akhir, nggak ada yang di skip. Tapi lagi-lagi sebelum gue akhiri video ini, di sini gue mau ngingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik seperti Kak Silvi ini nih, kalian bisa banget langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, atau kalian bisa langsung kirim lewat email. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Silvi kali ini. Yaudah, gue akhiri video ini. Akhir kata, gue pamit undur diri. Aris Dimensi Mistik beserta Kak Silvi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Silvi, terima kasih banyak. Iya, Mas.